Kalau menurut saya, tantangan terbesar setelah pandemi ini adalah membangun kembali semangat kita untuk berinovasi. Kemudian kita harus bisa berproduktivitas dan membuat suatu motivasi untuk intensitas. Jadi tujuannya kemana, arahnya kemana, karena itu akan membuat kita menstabilkan perekonomian untuk UMKM. Jadi kiranya kita harus tetap semangat sih, saya rasa seperti itu. Concern terbesar saya adalah kita harus merubah kebiasaan kita, yaitu bagaimana caranya beradaptasi dalam hal berproduktivitas. Karena gini, setiap orang kan punya cara dan strategi yang berbeda-beda. Jadi kita harus bisa berlatih dan bertahap untuk mencapai apa yang kita harapkan. Misalkan gini, kita dalam hal yang biasanya hidup dengan biasa-biasa, pola hidup kita untuk menuju pola hidup sehat harus bisa kita rubah. Misalkan dengan cara mencuci tangan, itu kan biasanya tiap hari kita harus membuat kebiasaan masuk dalam rumah, kita harus cuci tangan dulu sebelum masuk dalam ke rumah, jalan dan lain sebagainya, memakai masker. Nah itu merubah kebiasaan untuk hidup sehat. Saya rasa seperti itu. Kalau harapan saya itu kita bisa keluar dari kepurukan pandemi ini. Jadi kita harus bisa melewati tantangan. Kemudian untuk pelaku UMKM sendiri, kita harus bisa saling bersinergi. Dalam arti kita berkolaborasi, saling berinovasi untuk bisa mengangkat perekonomian kita, yaitu bersinergi terhadap pemerintah dalam membangkitkan atau memberikan solusi dan regulasi seperti itu. Selama pandemi ini bekerja secara berbeda, saya rasa sih memang berbeda banget, karena yang tadinya kita aktivitas sehari-hari kita itu kita bertemu sama orang, sekarang kan mulai terbatas. Jadi dan juga kita juga menjadikan titik balik usaha kita yang sempat menurun. Bagaimana caranya kita bisa melihat peluang-peluang usaha, terutama pelaku usaha yang tadinya kita mendapat omset yang lebih tinggi sekarang menurun. Jadi bekerja secara berbeda itu kita harus bisa beradaptasi, apalagi sekarang adanya penjualan dengan online itu lebih kita tingkatkan lagi. Pertemuan melalui biasanya sih dengan Zoom meeting, kelas online, pelatihan secara online, kemudian promosi secara online, pemasaran dengan digital kita manfaatkan. Kemudian kita bisa menghidupkan bisnis kita, walaupun awalnya kita agak sulit ya, tapi lama-lama kita biasakan untuk meningkatkan usahanya, yaitu kita harus bisa mendiversifikasikan produk kita. Kemudian kita harus tetap melakukan ini tadi, kegiatan-kegiatan itu tanpa menghambat. Jadi kita harus memanfaatkan online tadi, atau istilahnya secara marketing digital. Mungkin itu yang tadinya bekerja berbeda karena kita selalu bertemu dan istilahnya berinteraksi kepada orang. Mungkin ini kita dengan cara jarak jauh ya, tapi kita tetap terus semangat untuk mengembangkan usaha kita. Saya rasa seperti itu.
Kalau menurut saya membuat mindset semua lapisan masyarakat itu gampang-gampang susah memang, karena pola hidup sehat itu kan awalnya gini, kita harus segera move on ya. Yang tadinya kita tidak terbiasa dengan seperti itu, tapi bagaimana cara itu menjadikan kebiasaan kita, karena itu adalah bagaimana cara kita memutus rantai penyebaran virus ini. Jadi kita harus tetap membiasakan bagaimana caranya untuk social distancing, kemudian tetap tegas dalam protokol kesehatan, kemudian kita juga harus menjaga kesehatan, terutama menjaga imun kita harus tetap kuat, karena itu salah satu bagaimana cara kita untuk menjaga kekebalan tubuh kita, menghindari dari penyebaran virus COVID ini. Kemudian kita juga harus ada pemakaian masker seperti itu, yang tadinya kita nggak biasa memakai masker, jadi kita harus mencoba untuk membiasakan. Kemudian kita juga harus bisa melakukan pekerjaan yang berbeda, misalkan bekerja di rumah saja dan sebagainya. Itu pun cara-cara yang harus kita menjadikan suatu kebiasaan, mungkin seperti itu. Kalau menurut kami dalam menghadapi new normal ini, kita harus menguatkan mental, terutama dalam pelaku UMKM ya. Benar-benar sangat dampaknya sangat pengaruh sekali terhadap kami, khususnya pelaku UMKM yang tadinya kita mendapatkan omset yang lumayan, dengan adanya ini sangat drastis menurun, dan itu pun kita terhambat untuk berproduksi. Kemudian kita bisa melalui edukasi dan saling bersinergi, kembali tadi yang udah saya sampaikan. Jadi kita harus memanfaatkan peluang-peluang yang ada, dalam arti kita harus bisa berinovasi melalui teknologi, kemudian melalui menjalani semua kegiatan-kegiatan yang menjadikannya zona nyaman. Kita juga bisa mengembangkan usaha kita sesuai kebutuhan di saat kondisi pandemi ini. Sekarang kan lagi musimnya frozen food, itu juga bisa kita jadikan usaha saat-saat yang lagi trending di kondisi pandemi ini. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan pembuatan masker atau hand sanitizer. Banyak sekali sih yang bisa kita produksi di saat-saat melihat peluang usaha di saat-saat seperti ini. Mungkin saya rasa seperti itu sih untuk penyemangat kita agar tetap beraktivitas dan juga berproduktivitas seperti itu. Terima kasih.